di situ polisi pas gue masuk gue jajar telanjangin muter polisi tuh. Terus mana yang bosen tuh? Tendang gue blok tuh. Leak dia nendang. Tahu tuh gue gitu. Habis itu spesial tadinya utuh jadi hancur semua. Hancur gara-gara ketokin lu. Menarik tuh Bang. Asik juga tuh pengalaman-pengalaman kayak gitu. Jadi kalau gue jadi makin penasaran di NJ-nya karena seorang ketua umum NJ punya latar belakang begini nih. Kayak penasaran banget men. Penasaran banget. Langsung kita kulik aja nih tentang soal NJ-nya ya. Boleh lah Bang tuh. Siap. Nah, kan tadi kan lo udah cerita tuh tentang apa namanya? Ya pengalaman lo, latar belakang lo sebelum NJ. Nah, lo boleh ceritain sedikit gak sih Bang? Ya mungkin udah banyak yang tahu tapi ada juga nih yang belum tahu nih tentang latar belakang NJ itu terbentuk gimana sih Bang? Jadi kalau sedikit ya, Bang. Pertama NJ itu gua ini sebenarnya dari 2001 gua sekerjaan 2004 lah sampai 2005. Karena gua posisi memang masih ikut di sekolah sepak bola Indonesia Muda. Ada senior lah di situ. Namanya Dadang Iskandar. Nah, di situ pada saat dibentuknya 2005, ya gue diminta jadi korwil. awalnya korwil dulu. Awalnya gue korwil, Kelapa Gading, Bekangsaan 2 tuh. Itu awalnya itu awal muasalnya. Tapi kalau peserta kan udah panjang. 2005 itu baru NJ dibentuk, gitu. Nah, gue diminta. Nah, dari situ mulai gue punya punya niatan tuh gue bukan dari dunia supporter, gue nggak tahu dunia supporter seperti apa. Bener-bener murni pemain aja ya. Bener murni gue jadi pemain aja sebenarnya. Gitu. Jadi pas ditawarin ya sudah, ya bang, gue bilang siap kak, gue bilang gitu kan, ya kak, saya ikut, udah datang ke situ. Tapi gue punya niatan cuma Bismillah di sini mungkin gue punya saudara banyak. Itu aja. Niat awal tuh ya. Iya, satu itu aja gue bilang. Pengen punya saudara banyak. Asli. Di situ. Salah satu niat itu niat gue. Jadi niat gue di situ Bismillah nih. Berarti gue punya mudah-mudahan gue punya saudara banyak dari sini. Udah itu aja dah, niatan gue. Ngalir dah dari situ. Nah, dari situ berjalan. Udah jadi korwil, ya terus dah. Karena memang pengalaman di sekolah itu gue udah ditatar kan gitu kan. Ditatar kan di sekolah urusan segala macam di lapangan. Ya jadi agak paham lah pada saat posisi di lapangan. Tapi kalau untuk posisi sebagai menjalankan supporter, gue nggak paham. Di situ tapi gue ngalir aja hidup gue. Ngalir aja karena niatan gue cuma pengen gue punya saudara banyak, udah itu aja. Nah, dari situ ngalir alhamdulillah. Karena niat kita juga yang pertama pengen cari saudara banyak, yang kedua juga tulus, ikhlas itu. Nah, tapi bang ngomongin NJ, gue pengen tahu nih filosofi North Jakarta nih. Kenapa sih North Jakarta nggak Jakut gitu kan, atau Utara atau apa gitu, milihnya North Jakarta beda. Ini perlu kita klarifikasi nih biar masyarakat khususnya Jakarta Utara nih tahu ini filosofinya apa nih North Jakarta dan siapa nih pencetusnya nih bang? Apa Bang Farid atau siapa nih? Kalau untuk pencetus filosofi itu, gua sebenarnya nggak tahu. Tapi yang pencetus gue tahu. Itu orang-orang tua senior. Ada Pak Hardi, ada Gendar, ya Pak Hardi Hasan yang lagi itu Dewan Demokrat. Terus ada Gendar yang waktu sebagai manajer. Terus ada Pak Wali Effendi Anas. Nah, beliau kan gitu. Ada sekarang satu lagi sekarang yang Imran yang punya Imran Soccer. Nah itu salah satu itu bagian dari pendiri juga mereka. Ya. Tapi untuk filosofi segala macam menamakan itu pertama North Jack itu mereka lah yang paham. Awalnya North Jack. Dari di situ gua masuk tapi masih agak mentah kayaknya. Tapi di situ penamaan itu sudah ada. North Jack Mania. Mungkin kenapa pakai North gitu bahasa ya agak beda kali kan. Kalau itu kan yang sebelah kan ada Jacknya. Nah ini kan pakai North karena utara mungkin. Karena Persitara Jakarta Utara. Jadi pakailah North Jack Mania gitu. Jadi Jakarta Utara Mania gitu. Dan sekarang udah North Jakarta. Nah, kenapa itu North Jakarta? Karena ada penolakan. Pada saat waktu launching di wali kota waktu itu ada penolakan. Jangan pakai Jack gitu. Akhirnya dipanjangin aja jadi North Jakarta Mania. Gitu, Bro. Terus siapa tuh penolakannya, Bang? Yang menolak?
Oh pihak itunya. Itulah. Ya. Itulah. Oke. Itu. Tapi lagi itu datang, Gugun Gondrongnya datang. Oh, Bang Gugun. Lengkap itu. Lengkap. Gue sebut dah. Tapi kalau namanya itu jangan gue sebut. Siap. Rivalitas itu. Gimana Bang? Boleh jelasin nggak? Gugun Gondrong datang dengan atribut lengkap, tapi ada penolakan dari teman-teman mereka. Akhirnya karena ya Gugun Gondrong berpikir luas, itu top lah yang gue akuin. Gugun Gondrong bagus lah, dia menerima dan dia bijak. Jadi kalau mereka maunya di klub di Jakarta ini klub boleh ada banyak, tapi supporter hanya satu. Secara logika itu nggak bisa. Secara logika nggak bisa. Bener nggak? Betul. Itu jangankan itu di kampung aja kalau RT ini bikin ini, RT ini bikin ini masih satu nggak bisa kan gitu. Akhirnya tetap berjalan. Tetap berjalan itu sesuai rencana. Terus juga waktu itu juga dibentuk ada ciri khas kita kan. Kalau ini Jakarta, ini Utara. Jadi kita gini Jakarta Utara. Gitu. Mantap. Tapi ada ininya ya. Iya dong. Itu ya. Sekarang bukan cuma hanya NJ sebenarnya, tapi seluruh masyarakat Jakarta Utara. Kalau kita mau kemana pun kode kita ya harus begini aja deh. Jadi ikon Jakarta Utara ya. Sekarang gini, Jakarta Utara. Kan gitu. Alhamdulillah sekarang ini udah semuanya orang-orang dari masyarakat, Pemkot pun sekarang setiap apa sudah kadang ini. Ya kan mendadak. Mana gue Jakarta Utara. Identitas udah jadi simbol lah ya. Ketemu Kagum juga sama. Kita bilangin, kita ini Jakarta, ini Utara. Berarti kita Jakarta Utara. Bro. Siap. Teman-teman juga harus gitu. Siap. Ya notis juga gitu, Bos. Ini aman Bang ya. Harus aman, Bro. Anak kita harus aman. Sekarang not Utara. Kayaknya jelas ini Kak. Iya enggak? Siap. Nikah, Bos. Oke. Besok bikinnya ada ini. Enggak apa-apa ya. Udah izin langsung nih. Gue pakai di kalau untuk membesarkan Jakarta Utara buat nggak ada larangan itu bro, kecuali ada begini ada silangnya agitasi. Siap. Pokoknya anak utara harus itu harus tunjukin dimanapun lu keluar harus tunjukin ini. Oke. Nah kembali lagi nih Bang, tadi kan lo udah jelasin NJ gitu. Ceritain lagi nggak, boleh perkembangan kemarin gimana lagi tuh pas lagi udah terbentuk lo jadi Korwil kemudian. Jadi perjalanannya tuh. Gue jadi Korwil pas jadi 2005 jadi Korwil. Gua 2005 bulan 2 kan gitu kan. Jadi gua itu pas di Maret gue merit. Gue merit tuh dari perjalanan itu beda sebulan. Maret tahun berapa itu? 2005. 2005 bulan 2 itu enjemannya. Bulan 3-nya gue merit. Februari Maret gue merit tuh di situ. Jadi anak NJ juga sebelah rumah. Tetangga. Pacar 5 langkah. Otomatis jadi anak NJ. Panjang tuh ntar nih kita ya. Terus lanjut Pak. Jadi dari situ gue berjalan nikah, banyak yang teriak juga. Lu nikah nggak bilang-bilang baru kenal kan gak enak, baru kenal sebulan kan, masuk gue harus undang gak enak hati gue. Ya udahlah gue jalan. Nah dari perjalanan situ akhirnya gue dapat anak tuh waktu itu, dapat anak setahun ini. Jadi cerita dulu nih, cerita gue lagi nih kan. Jadi udah masih Korwil, akhirnya gue nikah, gue dapat anak. Berjalan tuh pas di 2006 tuh kan setahun tuh dari perjalanan itu. Gue 2006 gue masih jadi Korwil waktu itu. 2006 udah naik tapi perjalanan udah bagus. Persitaranya yang udah naik. Udah naik ke divisi 2 tuh waktu itu, divisi Tama dulu, divisi Tama sama Liga Super kan. Nah, dari divisi Tama itu 2006 gue dapat anak. Gue keliling tuh kemana-mana, Bos. Gue di situ keliling itu gue udah jadi ketua Korlap. Iya, ketua Korlap gue jadi situ berjalan kemana-mana. Terus sampai anak gue meninggal. Jadi pas itu gua 2009 3 tahun itu gua dapat anak gua meninggal. Nah di itu gua masih ketua Korlap tuh kan, masih ketua Korlap berjalan. Nggak lama gua jadi panglima. Panglima NJ dirubah ketua Korlap itu jadi panglima NJ. Tetap sama sih jabatan sama, cuma namanya aja yang beda gitu. Waktu itu masih ketuanya siapa Bang?
Pertama ketuanya itu Eka Jaki Prawira. Eka Jaki Prawira itu ya masih dia sih. Yang anak gue meninggal masih dia. Okay. Jadi 2000 berapa tuh? 2009 itu udah ganti itu. Pas habis kita ganti namanya si Suparba tapi PLT. Oke. Nah, gua dari PLT ganti Agustono. Nah, Agustono masuk lagi Gendar jadi ininya ketuanya. Ketua. Tapi pada saat memang anak yang 2009 itu masih Eka Jaki Prawira. Itu bos. Okay. Perjalanan itu ya cukup lah sampai pas anak gua kemana-mana segala macam tuh nggak ada namanya duit. Itu belum ada. Bukan, pokoknya itu kita modalin diri. Jadi pulang kita datang ke sana pun kita ya bawa uang buat diri kita kan, buat makan bareng-bareng. Kalau kita mau makan, kita punya uang, anak-anak nggak makan ya kita nggak bakal makan. Gitu, gua nggak bakal makan. Nah dari perjalanan itu semuanya, akhirnya banyak terlintas sih kan pas meninggal ya gue udah mulai agak ngurangin tuh dikit tuh, gitu. Terpukul lah. Nah bini gue udah mulai tuh ngamuk, gitu, mulai ngamuk segala macam, tapi gue obatinnya ya, udahlah. Lu ikut yuk kita ke Jepara. Gue batinnya nonton bola. Oke. Buat healing juga lah ya, healing. Itu parah tuh. Buat terus gimana tuh bang? Nah ya dari perjalanan itu sampai gue 2014 langsung. Gue 2011 gue keluar. 11 keluar dari pengurusan. Jadi terakhir Panglima tuh 2011. Iya. Oke, terus gimana bang? Gue keluar. Alasannya apa itu? Alasannya karena memang sama ketuanya gue nggak sejalan. Yang pertama gue bilang kalau manajer ini gue penolakan sebenarnya waktu Gendar itu jadi ketua gue penolakan karena gue bilang bro kalau dia jadi ketua dia sekarang manajer bagaimana dia mau jadi ketua NJ sedangkan dia jadi manajer kan gitu kan. Oke. Nah dia jadi manajer aja udah pusing. Betul untuk mikirin tim semua segala macem apalagi ditambah lagi NJ kan gitu kan. Nggak bisa gini ya karena gue kalah suara ya sudah jalan. Nah berjalanan di situ sampai 2011 ya gue putusin bahwa tidak ada chemistry yang memang masuk gitu kan. Iya caranya gitu yang gue nggak mau caranya gitu kan. Yang gue dari awal berjalan dengan keikhlasan hati gue sampai anak gue mau nyusu yang meninggal tuh namanya Firdania Azara NJ. Itu kita main NJ tuh. Firdania Azara NJ. Firdania Azara NJ. Itu pertama gue. Iya itu doang. Nah dari perjalanan itu gue bilang gue ini ikhlas gitu kan untuk ngurusin semua ini teman-teman gitu kan menjadi pengurus. Nggak ada namanya kita minta uang gitu. Tapi gue juga sempat dikasih uang gitu. Tapi di situ awal gue bilang Pak jangan. Kalau saya dikasih berarti yang lain pun harus dikasih. Betul. Nah, tapi ada bahasa enggak pokoknya dulu gue mau kasih lu gitu. Ya karena memang niatan itu ya gue ambil dong. Karena gue juga menganggur. Nggak kerja itu bro. Jadi gue sebenarnya masuk di NJ 2007 itu gue keluar kerja. Gue keluar kerja sih. Jadi lompat-lompat nih ya. Jadi 2007 itu gue keluar kerja. Banjir gede itu gue keluar kerja. Kenapa? Gue bilang yang pertama pasca mau ke Palembang itu harus butuh biaya. Dan alhamdulillah memang pada waktu dari 2005 sampai masanya Pak Effendi Anas itu NJ paling gampang. Dapat dari manajemen juga. Itu dapat dari manajemen angkanya lumayan lah di angka 100-an tapi gue nggak tahu bentuknya kayak apa gue nggak tahu karena niatan gue pertama gue mau jadi saudara itu doang jadi urusan atas lah gitu. Nah dari gue pikir gue ikhlas ini kan gue 2007 gue keluar kerja gue pilih di NJ gitu kan padahal gue pada waktu itu gue kalau gue nggak bolos gue karyawan karena di situ gue vital juga ngurusin di perusahaan tuh gue vital lah jadi ngurusin airnya aki gue ngaduk-ngaduk tuh gue bikin gitu kan bagus lah gue kerja di kerjaan gue nggak neko-neko dan nggak pernah bolos kerja hujan gede mau apapun gue pasti masuk. Nah itulah dapat predikat di situ akhirnya pas ke Palembang gue bohong gue bilang sakit itu yang itu. Nah gue sama teman gue si Boy itu keliling tuh taruh proposal ke kelurahan kecamatan nyari duit. Nah sore gue bilang lu jalan kagak ini kita tungguin lu ini gitu. Ya udah gue mikir udah gue pulang kerja gue pulang gue ngikut dari situ. Nah dari situ akhirnya selesai dulu gue ada kejadian yang memang nggak bagus juga di kerjaan akhirnya gue
Gue gebugin tuh anak tuh, gue gebugin, bang, udah gue keluar kerja ya, udah. Gokil. Puas lah ya. Wah, jadi ada kisah juga memang. Gua alasan gue mau keluar, tapi alasan juga daripada gue ngebunuh orang, gue bilang gitu di kerjaan, mendingan gue keluar. Gitu bos. Tapi memang itu cuma alasan buat mau bini aja supaya gue lebih fokus di NJ sebenarnya. Siap. Nah, dari situ gue sampai jual sepatu bola gue yang gue Adidas yang gue beli dari hasil kerja gue tuh jam sostek 500.000 gue beli, gue jual itu sepatu gue sama pemain namanya ini dari pemain Surabaya tuh, istrinya sama satu sekolah juga di 30. Ada zaman itu 500.000 gede bang ya. Gede bos. Gue dapat jam sostek itu 600.000 ke 800 kan, 500.000 gue beliin sepatu karena gue masih pengen banget gitu. Ngajar gue lagi tuh mau beli sepatu bola Adidas gitu. Nah dari situ kan yang gue berpikir gue ikhlas ini ngurusin gitu. Lu nggak kasih duit lu nggak apa-apa. Karena gue berpikir kalau namanya kita manusia hidup pasti rezeki udah diatur gitu bos. Itu akhirnya perjalanan itu ya sudah gue putus izin dari sini saya mendingan keluar deh dari pengurusan. Bilang gitu. Nah kaget di situ tuh gue keluar dari pengurusan. Nah start dari 2011 start sampai di 2014 gue diminta sama teman-teman. Jadi 14 Okay. diminta sama teman-teman untuk maju jadi ketua umum NJ Mania. Terus gitu bos. Tapi dari 2011 itu aktivitas gue di luar supporter, gue jadi ini masuk di Ormas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila gue masuk di situ. Alhamdulillah dari situ rezeki gue bagus tuh, sampai gue bisa bangun rumah segala macam gitu kan, rezeki bagus lah. Ya diminta sama teman-teman, cuma abang doang nih yang bisa memimpin kita. Memang lu yang paling pantas bang, karena loyalitas lu di NJ ini nggak diraguin. Benar. Sampai almarhum anak lu, Iya. beli NJ di belakangnya. Lo bolos demi NJ, kehilangan kesempatan kartab, ya kan? Sampai lo jual sepatu yang benar hasil kerja lo ya. Iya benar. Impian lo punya Adidas betul. Kalau bukan demi ini, kalau menurut gua udah layak udah 100%. Dan orang yang minta lo itu nggak salah. Ya, betul. Gua di posisi itu pasti lo wajib bang. Kalau gue lo nggak Iya, mau, benar. udah ayo. Benar. Karena Menarik yang paling loyal yang Udah ya, nggak diragukan nggak lagi. mau duit, bukan nggak mau ya. Nggak mau. Bukan. Itu nggak beda. Mindsetnya nggak uang. Orientasinya nggak uang, tapi loyalitas. Asli gue respect banget Respect sama banget, orang Bang. yang kayak gitu di dalam pengurusan. Jarang loh, asli jarang banget. Kenapa bro? Kita berpikir kalau gue berpikir seperti itu? Karena yang pertama Persitara ini ada di rumah kita di Jakarta Utara. Kalau gue bicara Persitara udah nggak bisa lagi pasti kayak begini. Jadi Persitara itu ada di rumah kita. Kita sebagai anak utara udah bukan yang wajib lagi kok. Hukumnya. Kalau ada di atas wajib. Oh, Fardu ain berarti. Iya, makanya sampai gue bilang ya mohon maaf ya, gue bukannya gue menduakan agama, enggak. Cuman gue bilang ini kiasan lah. Jadi gue bilang Persitara ini adalah agama kedua gue yang gue harus jaga. Itu. Ngeri. Jadi gue sampai mindset gue tuh kayak gitu. Orang enggak lah bang begini. Ya itu kan lu mindset lu. Tapi kan mindset diri gue. Kenapa? Dari perjalanan diri gue ini, gue yang pertama gue pengen cari saudara sebanyak-banyaknya. Kedua gue bukan cari duit. Itu doang yang pertama gue cari itu. Alhamdulillah dari silaturahmi semua segala macam rezeki itu ngalir. Ada aja. Iya benar. Kan gitu. Walaupun memang dari perjalanan agak tentang pantai segala macam sulit. Benar. Tapi alhamdulillah dari perjalanan itu orang agak sulit kayak gua juga. Dapetnya gua berapa anak gua lahir si Lila tuh. Yang kedua, Yang ketiga. ketiga. Pas anak gua lahir meninggal gua setahun dapat namanya dapat anak cewek Aini Rizkia. Aini Rizkia dapat dia, alhamdulillah itu lancar semua. Gua berjalan. Nah si ini nih si Lila nih, Lila Heronisa. Itu pas ulang tahun NJ, gue udah jadi ketua tuh, ulang tahun NJ malam Jumat. Oke. Gue pulang, gue ditelepon tuh sama bini gue, Pak ini gue udah mules gitu kan, udah mules gitu. Ya udah antar kembali ya. Katanya gue pulang jam 3, jam 4 lahir. Pas abis ulang tahun NJ, makanya setiap pas ulang tahun bareng Sama anak ya. Kepala batu terus kan. Ngeri. Jadi makanya apa orang bilang, lu bang dapat aja, ya alhamdulillah orang alim gue gitu. Iya benar. Kan gitu ya, ini tanda gue
gitu. Tapi yang paling batu. Saya kadang alhamdulillah lah. Itu rezeki gua gitu, Bos. Itu benernya. Anugerah Ya. Kado Tuhan lah ya, kado Tuhan. Anugerah buat keluarga. Tapi ada pesan tersendiri nih, karena momentumnya pas banget. Tahu. Dan urusan ini memang udah Bang Faribat. Mungkin ya itu kado juga ya. Kado lah buat dari Tuhan lah, buat loyalitas lo selama di NJ be. Benar-benar. Nih, gue kasih nih. Biar lo tambah semangat Ya, nih ngurus semangat. NJ. Biar lo terus menerus spirit ya kan. Ya, Ngeri-ngeri. harus anak utara tuh harus nggak boleh nggak. Jangan orang luar ada yang punya spirit kayak kita, tapi seharusnya anak utara dulu. Utara dulu ya. Iya, Siap. Nah, Bang, menarik lagi tuh Bang, kan lo 2014 diminta tuh jadi ketua NJ kan. Nah, gimana tuh tanggapan ketua NJ sebelumnya? Ada ini enggak sih semacam gesekan atau gimana? Alhamdulillah pada waktu